Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali hurliqna bi bahril wahdati fi kulli halin da'iman wa sa'ati. Ya ayyuhal hawthu salamullah alaika rabbini biidnillah Fangzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin dan pemirsa yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ini alhamdulillah banyak kita dan saudara-saudara umat Islam semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak marilah kita ingat kembali tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin dan pemirsa, ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita, merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita marilah berusaha untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan pemirsa yang berbahagia, secara mudahnya begini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang hidup ini kita diharuskan, kita berkewajiban untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melulu, tidak harus, tidak selalu yang berkaitan dengan hablum minallah saja, tetapi ibadah juga bisa dari hal-hal yang hablum minan nas, sebuah hal-hal yang di situ melibatkan hubungan sesama manusia, sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tetapi ibadah juga melibatkan bagaimana kita hidup dengan manusia selama hal itu baik, selama hal itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga disebut dengan ibadah. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan si Azhar Nuji disampaikan hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fayasiru ilallah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Ada banyak amal-amal yang di situ kelihatannya hanya amal dunia, tetapi amal itu bisa berubah menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Dan banyak amal-amal yang di situ kelihatannya sebuah amal akhirat, tetapi ketika di hadapan Allah amal-amal tersebut hanya ibadah dunia, hanya amal dunia. Sebagai contoh adalah ketika kita makan, kita minum, kita tidur, kita istirahat. Ketika makan kita niat makan karena Allah, mengikuti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar dengan makan ini
sehat fisik kita, jasmani kita, sehingga nanti mampu untuk beribadah kepada Allah, mampu untuk melakukan hal-hal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntun oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai contoh ibadah dunia, amal yang kelihatannya amal dunia tetapi berubah menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Begitu pula sebaliknya, banyak amal yang kelihatannya amal akhirat tapi berubah di hadapan Allah menjadi amal dunia karena buruknya niat. Sebagai contoh, kita sholat kelihatannya amal akhirat tapi niat kita tidak baik. Niat bukan karena Allah. Niat sholat nanti difoto, buat bahan di postingan Instagram, di situ nanti untuk mencari pujian-pujian dari manusia, tidak untuk ibadah kepada Allah. Itu sholat yang asalnya adalah ibadah amal akhirat berubah menjadi amal dunia karena niat yang tidak baik. Karena niat sholat bukan karena Allah, tapi sholat hanya untuk dipuji-puji, untuk mendapatkan validasi eksternal dari manusia. Para hadirin, hadirat, dan pemirsa yang kami hormati, ibadah kepada Allah secara mudahnya lagi, kalau bahasa saya itu, kita kerja kepada Allah. Orang kalau kerja kepada sesama manusia, ada anak buah, ada bos. Anak buah tadi ketika kerja kepada bosnya, maka anak buah akan mendapatkan gaji sesuai yang dikerjakan. Bos itu juga menggaji karyawannya karena bos tersebut telah mendapatkan jasa dari karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang dia inginkan. Itu kalau kita bekerja kepada sesama manusia. Namun ketika kita beribadah kepada Allah, kerja marang Gusti Allah, Allah iku zat kang maha sugih, Allah adalah zat yang maha kaya. Ketika kita beribadah kerja kepada zat yang maha kaya, maka kita tidak perlu minta apa-apa, pasti sama Allah akan dikasih sesuai dengan kebutuhan kita. Pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang diperlukan bagi kita. Tidak perlu kita meminta-minta seperti kita sebagai manusia, sebagai karyawan meminta kepada bosnya. Karena Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu pasti tidak akan pernah lupa akan janjinya juga. Allah pasti akan memberikan kepada kita balasan-balasan yang setimpal dengan amal kita. Lalu apakah kita beribadah kepada Allah, kerja marang Gusti Allah itu harus berupa sholat saja dari pagi sampai pagi lagi kita sholat terus? Apakah demikian? Tidak. Bahkan ketika kita bekerja di lingkungan kerja, kita bekerja pada orang, kita niatnya ibadah karena Allah. Bukan hanya kerja krono golek duit gawe mangan, tapi kita tidak niat ibadah marang Gusti Allah. Tidak. Kita kerja, kita niati ibadah mencari rezeki, kita niati kerja nanti bertemu orang-orang, kita silaturahmi. Kita kerja, kita niati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja sing mau kerja ning uang itu juga bisa disebut dengan ibadah, kerja marang Gusti Allah. Lawang nek wis kerja nang Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah, bagaimanapun juga kebutuhan dia, bagaimanapun juga apa yang ia butuhkan, tanpa perlu kita meminta-minta, tanpa perlu kita mendemo, Allah pasti akan memberi apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, para hadirin, selama kita masih hidup di dunia ini, marilah sebagai bentuk tanggung jawab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala.
Marilah apa-apa ini kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hal itu baik, selama hal itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hal itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa yang kami hormati, kita hidup di dunia ini tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, mari kita berusaha dan berupaya untuk senantiasa jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niati apa-apa ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kiranya ini yang hanya bisa kami sampaikan. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang besar-besarnya. Pastinya banyak kekurangan, pastinya banyak kesalahan dari yang kami sampaikan. Namun sedikit belajar yang saya sampaikan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal hauthi radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.